Buku pengayaan adalah buku utama yang digunakan oleh siswa-siswa saat belajar. Buku ini digunakan untuk mempelajari materi-materi yang ada di dalam pelajaran sekolah. Buku ini termasuk jenis golongan buku non-fiksi. Sedangkan buku drama bukan buku yang ini. Buku drama adalah buku yang berisi tentang drama yang termasuk ke dalam jenis buku fiksi. Yuk, kenalin, nama gue Haidar. Di sini gue mewakili dari kelompok 4 dan di sini kalian bisa baca nama-nama dari kelompokku, anggota-anggotanya. Dan di sini gue bakal menjelaskan materi yang akan gue bicarakan di sini, yaitu adalah perkara buku fiksi dan buku non fiksi. Pertama, di sini ada buku pengayaan. Buku pengayaan adalah buku non-fiksi yang biasa digunakan oleh para pelajar untuk belajar materi yang diajarkan di pelajaran tertentu. Buku pengayaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni buku pengayaan pengetahuan, buku keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Yang pertama, buku pengayaan pengetahuan biasanya memuat materi yang dapat memperluas ilmu pengetahuan seperti teknologi seni dan menambah wawasan akademik. Contohnya sendiri seperti buku obat-obatan penyembuh ajaib karya Herminia de Guzman Ladion, yaitu. Dan yang kedua yaitu adalah buku pengayaan keterampilan, biasanya memuat materi yang dapat memperluas penguasaan ilmu keterampilan. Contohnya budidaya ayam Bangkok karya Dudung Abdul Muslim. Yang ketiga, buku pengayaan kepribadian, biasanya memuat materi yang dapat memperluas kepribadian atau pengalaman batin seseorang. Contohnya merakit dan membina keluarga bahagia karya W. Jai Batra. Nilai yang terkandung dalam buku pengayaan. Hal ini terkait dengan hal apa yang dapat disambil Nilai yang terkandung dalam buku pengayaan. Hal ini terkait dengan hal apa yang dapat dibaca, hal yang disambil. Ini apa sih bacanya ya? Hal ini terkait dengan hal apa yang dapat diambil dari buku yang dibaca seperti nilai pengetahuan, nilai manfaat, nilai kebersihan, dan nilai sosial dan sebagainya. Kedua, di sini ada buku drama. Secara umum, drama merupakan satu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor pementasan. Bicara soal drama tuh tidak cuma ada di buku. Drama juga sering ditampilkan di atas panggung dengan para aktor dan aktris yang membawakan karakter mereka. Jikalau kalian melihat pentas drama, kalian bisa hingga seakan-akan tuh masuk ke dalam cerita yang disampaikan. Setiap drama pasti dibuat dengan tujuan. Salah satunya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan atau nilai-nilai moral khusus. Berikut di sini ada beberapa nilai yang ada di dalam drama, yaitu ada nilai sosial, budaya, nilai ekonomi, nilai filsafat, dan nilai politik. Yang pertama di sini ada nilai sosial. Dijelaskan di sini yaitu nilai yang berkaitan dengan masyarakat, sifat yang suka memperhatikan kepentingan umum atau menolong, menerima, dan lain-lainnya. Yang kedua ada nilai budaya. Nilai yang berkaitan dengan pikiran, akal budi, kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat suatu tempat yang menjadi kebiasaan dan sulit diubah. Yang ketiga ada nilai ekonomi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan dan asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang, dan kekayaan atau keuangan, tenaga, waktu, industri, dan perdagangan. Nilai filsafat yang keempat yaitu nilai yang berkaitan dengan hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan dunia. Nilai politik yang kelima yaitu nilai yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Dan di sini selanjutnya aku gak tahu ini sambungnya itu dari mana. Kalian bisa lihat di gambar itu ada kayak nilai didaktis, terusan selanjutnya itu ini harusnya dari nilai politik udah selesai, tapi malah ada nilai didaktis.
Udahlah, di sini aku baca aja, aku jelasin juga biar nanti kalau presentasi nggak ada yang kekurangan gitu. Dan yang pertama di sini ada nilai didaktis, yaitu nilai didaktis merupakan nilai yang menyoroti khusus tentang nilai pendidikan di dalam suatu drama tersebut. Adapun nilai-nilai pendidikan di antara lain, yang pertama ada pendidikan watak, nilai pendidikan yang dapat diambil dari tokoh-tokoh dalam drama. Sementara untuk menilai watak tokoh-tokoh tersebut perlu dipahami dengan tepat bagaimana cara pengarang menggambarkan perwatakannya tersebut. Yang kedua, ada pendidikan sikap hidup. Nilai pendidikan ini diambil dalam suatu drama untuk dapat menyikapi dalam sebuah kehidupan. 3. Pendidikan moral. Pendidikan ini nilai yang dapat diambil dari sebuah drama yang menyoroti tentang berbagai moral yang terjadi di masyarakat. Jadi tuh pendidikan moral ini tuh kayak apa ya? Kayak mengambil pendidikan moral dari drama yang disampaikan. Gitu enggak sih? Dan yang selanjutnya ada nilai sosial. Lanjutan dari ini nilai didaktis, dan yang B nilai sosial. Woods menyatakan, Woods bukannya kayu ya. Woods menyatakan bahwa nilai sosial merupakan petunjuk umum dan pengarah pada tingkat laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. C. Nilai budaya. Menurut kalau zaman dulu tulisan NTJ itu bacanya TJ itu C. Kuncoro ningrat menyatakan bahwa kebudayaan hanya dimiliki manusia yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nilai-nilai budaya tersebut meliputi: pertama ada bahasa. Bahasa merupakan cerminan budaya suatu daerah bangsa. Ya misalnya kita orang Jawa, kita punya dua bahasa, bahasa Jawa Ngoko dan bahasa Jawa Alus. Ngoko sama Alus sama ya. Bahasa Jawa Ngoko sama bahasa Jawa kasar, ya halus dan kasar, ya gitu lah. Dan yang kedua di sini ada sistem pengetahuan. Dengan sistem ini, pengetahuan yang dimiliki masyarakat yang tergambar dalam drama, kita dapat menilai budaya yang masih dipakai dalam pementasan tersebut. Jadi setiap ada drama itu ada kayak nilai-nilai budaya yang dimasukkan ke dalam drama tersebut. Misalnya ada satu drama ini, satu dramanya tuh membahas tentang budaya Sunda gitu. Budaya Sunda tuh memakai baju adat seperti itu. Nah jadi nanti kita bisa menilai adat budaya Sunda tuh seperti apa. Gitulah kayaknya yang kutangkap ya. Dan sistem peralatan. Dengan melihat sistem peralatan yang diperankan dalam pementasan drama, kita akan dapat mengetahui kebudayaan yang dianut. Oh ya, jadi ya kayak tadi, misalnya ada drama nih, terus dia memakai adat Sunda, ya memakai budaya pakaian Sunda, ya nggak mungkin juga dia pakai adat Sunda tapi kelihatan pakai kayak adat Batak atau adat Papua gitu kan, kayak ini ya terbuka. Maksudnya terbuka tuh budayanya, ya terbuka. Dan yang keempat di sini ada sistem religi. Sistem religi merupakan suatu kepercayaan terhadap Tuhan, menggambarkan nilai-nilai kepercayaan yang dianut. Ya mirip-mirip kayak budaya. Misalnya ada sebuah drama juga, drama lagi. Nah dramanya ini membahas tentang doa-doa di Al-Quran gitu. Nah nggak mungkin juga kalau sudah yang dibahas itu Al-Quran, berarti dia agamanya Konghucu misalnya, kan enggak ya. Konghucu baca Al-Quran, ada enggak sih? Enggak tahu lah ya ini. Ya pokoknya gitulah, mereka pentas dan mereka membahas doa-doa yang ada di dalam agama tersebut, yang lebih dominan di agama tersebut, ya dia itu pasti agamanya tersebut gitu. Ya gitulah ya. Cukup sekian video dari kita, kelompok kita. Ya di sini ada beretan nama itu kalian bisa baca sendiri, ada Erlangga, ada gue Haidar, ada Yulpa, ada siapa lagi Maulina, ya siapa lagi itu pokoknya nggak gue sebut karena gue nggak baca teks ini, gue langsung ngomong aja. Dan yang di sini gue sampaikan adalah seputar buku drama dan buku pengayaan. Jadi kalian bisa dalami aja itu apa namanya ya, video yang gue sebutin tadi tuh, yang gue terangin lah ya. Semoga aja kalian paham.
Dan di sini sekian dulu dari kelompok kami, kelompok 4. Cukup sekian dan terima kasih. Untuk kata-kata hari ini, motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi, bukan mas.